Mereka berempat bergegas ke Sekte Xuantian, yang hanya berjarak setengah hari. Saat ini, Lu Yun sangat cemas. Dia menggunakan seluruh kecepatannya dan tiba di gerbang Sekte Xuantian dalam waktu kurang dari 2 jam. Para murid yang berpatroli di gunung juga hilang. Long Dapao berkata dengan dingin, sepertinya sesuatu yang besar benar-benar telah terjadi di Sekte Xuantian. Lu Yun menatap pegunungan yang sunyi, merasakan perasaan aneh di hatinya. Saya pernah mendengar Sang Zi berkata sebelumnya bahwa Patriark Xuantian telah pergi ke alam atas. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia pergi ke alam atas, itu pasti sangat penting. Ketika Pangeran Ketiga berperang dengan Pluto, Patriark Xuantian sedang memikirkan jalan keluar bagi murid sektenya. Sekarang dia menghadapi bencana, dia harus membuat persiapan lagi. Dengan kata lain, leluhur Xuantian harus memiliki landasan di dunia atas. Situasi di alam atas sangatlah rumit. Meskipun Patriark Xuantian adalah salah satu yang terbaik di dunia bawah, tingkat kultivasinya tidak ada apa-apanya di alam atas. Mungkinkah itu terkontaminasi sebab dan akibat dari dunia atas? Lu Yun tidak ingin menunggu lebih lama lagi dan harus pergi ke Sekte Xuantian untuk mencari tahu. Dia naik ke udara lagi, dan dalam beberapa sekejap dia tiba di gerbang Sekte Xuantian. Pintu gelap itu tertutup rapat, tapi ada banyak bekas senjata di sana. Gerbang ini juga merupakan senjata ajaib, tapi rusak seperti ini. Long Dapao berkata dengan kaget. Lu Yun mengambil lompatan dalam hidupnya dan langsung melompat ke gerbang. Pemandangan di depannya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Saya melihat mayat berserakan di mana-mana. Ada banyak sekali lengan yang patah untuk sementara, dan darah telah mewarnai lantai batu menjadi merah, dan bau darah yang kuat memenuhi napasnya. Chu Yao mengangkat tangannya, menutupi napasnya dengan lengan bajunya, mengerutkan kening, berbalik menghadap Long Ying, tidak berani melihat lebih jauh. Bahkan pria seperti Long Dapao, yang telah mengalami ratusan pertempuran, mau tidak mau menghela nafas secara diam-diam. Tak perlu dikatakan lagi, Sekte Xuantian sedang dalam masalah. Dan itu adalah bencana. Lu Yun mengeluarkan pedang Tai Huang dan berjalan masuk dengan hati-hati. Dia melihat lebih banyak mayat di sepanjang jalan, dan bahkan wajah beberapa murid Sekte Xuantian tampak familiar baginya. Siapa dia, berani melakukan pembunuhan besar-besaran seperti itu? Sekte Xuantian adalah sekte terbesar di wilayah barat, dan jelas tidak mudah bagi seseorang yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan sekte tersebut. Saudaraku, menurutmu apakah akan ada orang yang datang dari dunia atas? Long Dapao bertanya dengan ragu. Seharusnya tidak, ini baru setengah bulan, bagaimana bisa? Sebuah jurang tiba-tiba muncul di mata Lu Yun. Dia bisa melihat bahwa itu dipotong oleh pedang yang kuat. Namun, dia bertanya pada dirinya sendiri, bahkan pedang Tai Huang tidak dapat memotong jurang yang begitu dalam. Ini, Long Dapao berlari ke parit dan berkata dengan terkejut, bahkan makhluk abadi dengan tingkat kultivasi ini tidak dapat menghentikanku. Mungkinkah memang ada biksu dari alam Daluo Jinxian yang datang ke dunia bawah? Lu Yun tidak mau mengakui pernyataannya, tapi dia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Cepat keluar dari sini, Lu Yun berteriak keras, berbalik dan hendak terbang ke udara. Terlambat, aku sudah lama menunggumu. Benar, tubuh anak itu terkontaminasi dengan baunya. Karena itu, di manakah murid-muridku sekarang? 4 sosok, dengan aura yang kuat, menghalangi jalan ke-4 orang itu. Lu Yun mengertakkan gigi dan merasa tidak enak. Bagaimana orang-orang ini bisa datang begitu cepat? Dan dia langsung menemukan lokasi Sekte Xuantian dan membunuh semua orang di sini. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Kamu tidak boleh panik sekarang, apalagi mengakui apapun. Jika tidak, dalam sekejap mata, kalian berempat akan jatuh ke dalam genangan darah seperti murid Sekte Xuantian. Semut, jangan berpura-pura bodoh. Yang ingin aku ketahui, meskipun hukum surga datang, aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Hei, kamu sangat tidak masuk akal. Kami telah membunuh terlalu banyak orang. Siapa yang tahu siapa yang kamu bicarakan? Long Dapao mengambil langkah maju. Keluarga kerajaan kuno, haha, dunia bawah benar-benar harimau yang berjongkok, naga tersembunyi. Bahkan ada orang seperti itu. Hahaha, sepertinya kita bisa makan enak lagi. Lu Yun akhirnya menyadari bahwa di mata orang-orang berkuasa tingkat tinggi ini, dia bahkan bukan manusia, paling-paling dia adalah makanan mereka. Apa yang bisa dikatakan sekarang? Tidak ada yang perlu dikatakan, lari. Pendapat ke-4 orang itu secara mengejutkan bersatu, dan mereka naik ke langit pada saat yang sama dan terbang menuruni gunung. Namun ke-4 orang itu tidak bergerak. Keempat, bahan-bahanmu habis. Tidak masalah, saudara kedua, apakah kamu belum menemukan apa yang kamu cari? Aku meninggalkan bekas pada mereka, dan kamu tahu nasib mereka. Hahaha, ayo cepat, kita hanya punya waktu 7 hari, dan aku tidak mau menyia-nyiakannya. Lu Yun menemukan bahwa tidak ada yang mengejarnya, tapi dia tidak berani berhenti. Siapa yang tahu siapa yang tiba-tiba muncul kapan? Kita seharusnya tidak peduli dengan masalah berisik Sekte Xuantian. Dapao, tidak bisakah kamu mengucapkan beberapa patah kata saja? Lu Yun tidak menyuruhmu mengikutiku. Tetapi, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak melibatkanmu. Lu Yun berkata dengan lembut, saudara Big Pao, tolong bawa mereka kembali ke dunia roh dulu, dan aku sendiri yang akan memikirkan solusinya. Lu Yun khawatir, dia takut seseorang mengejarnya. Jika kamu mati, kamu akan mati, tetapi akan buruk jika kamu melibatkan Long Dapao dan Long Ying. Dan Chu Yao, saya baru saja menemukannya, saya tidak bisa keluar dari sarang serigala lalu masuk ke sarang harimau lagi, dan dia akan mati. Yah, saudaraku,
Aku tidak bermaksud begitu. Maksudku. Jangan jelaskan, deskripsinya semakin gelap. Long Ying melangkah maju dan meraih telinga Long Kenon, sekarang cepat dan siapkan susunan teleportasi. Saat kita menerima orang itu, kita akan segera pergi ke dunia roh. Petik 2. Hei, hei, aku akan bersiap-siap sekarang. Mereka berempat tidak bisa berhenti dan langsung menuju ke kota Kuangsha. Wilayah barat tidak jauh dari kota Kuangsha. Dengan kecepatan 4 orang, dibutuhkan waktu kurang dari 10 hari untuk mencapai gurun pasir di luar kota Kuangsha. Aku pernah mendengar tentang kota Kuangsha, tapi aku tidak menyangka akan terlihat seperti ini. Long Dapao menyipitkan matanya dan melihat sekeliling ke kota bobrok itu. Jangan lihat, kota Kuangsha yang sebenarnya tidak ada di tanah, tapi di bawah tanah. Long Yan berkata, akulah yang membawa Lu Yun ke sini. Tidak buruk, dia memimpin jalan dan berdiri di depan patung Hades. Saudara Big Pao, tahukah kamu bahwa patung ini adalah Pluto, dan pedang di tangannya adalah pedang Pluto yang diperkenalkan? Hehe, kupikir dulu, aku datang ke dunia bawah hanya untuk pedang Pluto, tapi sekarang aku punya pedang naga hijau, aku ingin pedang Pluto burung. Apakah itu pedang naga hijau atau pedang Pluto, tidak ada senjata yang bisa membantumu bertahan dari bencana 10.000 tahun. Long Ying berkata tanpa daya. Long Dapao memeluk pinggang Long Ying. Untungnya, aku memilikimu, Dragon Cannon, jadi bagaimana jika aku tidak bisa selamat dari bencana 10.000 tahun? Kamu benar, bahkan jika kita tidak bisa bersama selamanya, aku sangat bahagia selama periode ini. Bahkan jika aku mati, aku akan puas. Long Yan dengan lembut menyandarkan kepalanya di bahu Long Dapao, menunjukkan kasih sayangnya yang dalam arti. Lu Yun memutar matanya ke arah mereka, lalu memeluk Chu Yao dan mengecup bibirnya. Tidak ada gunanya menyebarkan makanan anjing sekarang, aku juga seorang laki-laki dengan saudara perempuanku di sisiku. Lu Yun berjalan menuju patung itu dan berdiri diam, dia mengulurkan tangannya dengan lampu merah, lalu menekankan tangannya ke dasar patung. Geleng-leng, pengeras suara berbunyi, dan sebuah lubang kecil muncul di bawah patung, dengan hembusan angin dingin bertiup di dalamnya. Pergi ke kota dan bayar 300.000 koin emas per orang. Suara yang sama masih muncul, dan Lu Yun akhirnya merasa lega. Setidaknya ini bisa berarti satu hal, tidak akan terjadi apa-apa pada Luo Li dan Liu Yaner. Dia punya banyak koin emas. Setelah membayar koin emas, mereka berempat memasuki kota Kuangsha yang sebenarnya. Sepanjang jalan, Lu Yun menceritakan kepada Chu Yao tentang pengalamannya sebelumnya. Maksudmu, kamu mengatur agar kakak ketiga dan kakak ketujuh ada di sini. Kata Chu Yao. Aku tidak bisa menahannya. Aku melalui segala macam kesulitan untuk menemukanmu. Lu Yun dengan sengaja bersikap sengsara dan berpura-pura terlihat sedih. Ini semua salahku. Chu Yao mempercayainya, dan ekspresi sedihnya terlihat jelas. Lu Yun mengambil kesempatan itu untuk terjun ke pelukan Chu Yao dengan senyuman di bibirnya. Ketika dia berdiri di depan gedung kecil tempat Liu Yaner dan Liu Yaner berada, Long Ying mengerutkan kening. Jangan bergerak dulu, ada yang tidak beres. Ada apa? Jantung Lu Yun berdetak kencang. Dia sangat khawatir terjadi sesuatu pada kedua saudara perempuannya. Mungkinkah kota Kuangsha tidak aman? Pembatasan di sini telah diubah. Saya khawatir ada orang luar yang masuk. Long Ying menganalisis. Orang luar, ini kota Kuangsha, bisa dikatakan tempat teraman di dunia bawah. Siapa yang bisa masuk? Lu Yun bertanya dengan ragu. Aku tidak tahu, tapi ada baiknya untuk selalu berhati-hati. Long Ying melangkah maju dan meletakkan tangannya di pintu. Namun saat dia pertama kali menyentuh pintu, perasaan krisis tiba-tiba muncul di hatinya. Tidak, mundur. Saat ini, Lu Yun telah menghunus pedang Tai Huangnya dan menikam pintu. Pintu tiba-tiba terbuka, memperlihatkan wajah Kuyu. Lu Yun tiba-tiba menyarungkan pedangnya, tapi dia sudah memukulnya. Ah! Liu Yaner berseru, tapi terjatuh ke pelukan Lu Yun. Kamu sedang mencari kematian. Liu Yaner berteriak keras dan meninju Lu Yun pada saat yang bersamaan. Lu Yun tidak membela diri dan dipukul oleh Liu Yaner. Bang! Lu Yun terbang dan memukul Chu Yao. Kakak ketiga, dia adalah Xiao Lu Yun. Liu Yaner tertegun sejenak, menatap lurus ke arah pria yang terpesona olehnya. Xiao Lu Yun, benar-benar Xiao Lu Yun. Dia bergegas ke arah Lu Yun, melemparkan dirinya ke arahnya dan menangis dengan keras. Dasar anak kecil yang tidak berperasaan, kupikir kamu tidak menginginkan kami lagi dan tidak akan kembali. Wuho. Ini salahku. Seharusnya aku tidak menjauh darimu terlalu lama. Lu Yun merasa bersalah dan dengan lembut membelai rambut Liu Yan. Di dalam gedung kecil, Luo Li muncul di gerbang. Adik kelima, apakah itu kamu? Luo Li, ini aku. Ketika kedua saudari itu bertemu, mereka menangis. Setelah sekian lama, Lu Yun bertanya, bagaimana kamu bisa sampai di sini begitu lama? Semua orang memasuki ruangan dan duduk bersama. Xiao Lu Yun, sejak kamu pergi, kami berdua menantikan kepulanganmu lebih awal siang dan malam. Kami juga ingin mengikutimu untuk mencari keberadaan Qimei, tapi kamu. Ini semua salahku. Setelah kami pergi ke tempat yang sangat dingin, Long Ying dan aku pergi ke Laut Cina Timur untuk menemui Raja Hades. Lalu terjadi kekacauan di dunia bawah, dan makhluk-makhluk itu dikutuk oleh dunia atas, jadi aku pergi ke wilayah barat lagi. Dia menoleh untuk melihat ke arah Chu Yao, kami pergi ke area terlarang dalam kehidupan dan akhirnya menemukan Sister Chu Yao, jadi kami bergegas kembali untuk menemukanmu. Ya, saudara Lu Yun sangat menderita dalam perjalanannya, dan dia juga menyelamatkan hidupku, Long Dapao. Sungguh tidak mudah baginya, kata Long Dapao dengan sungguh-sungguh.
Ketika Luoli dan Liu Yaner mendengar ini, mereka terus menyeka air mata. Bagaimanapun, senang bisa kembali dengan selamat, dan kita bisa bersatu kembali. Liu Yaner berkata, sekarang kita telah menemukan 7, apakah kita akan meninggalkan dunia bawah? Ya, tapi sebelum meninggalkan dunia bawah, saya harus pergi ke kota dunia bawah. Lu Yun berkata, saya berjanji pada pangeran ketiga bahwa saya akan membantunya membawa Seng Sue ke dunia roh. Pangeran ketiga, Seng Sue. Kedua wanita itu memandang Lu Yun dengan ragu. Inilah yang aku janjikan kepada pangeran ketiga di wilayah kehidupan terlarang. Ada terlalu banyak benar dan salah di dalamnya. Biar ku jelaskan padamu pelan-pelan. Lu Yun berkata dengan serius, ngomong-ngomong, saat kita datang di sini barusan, kami menemukan bahwa area terlarang di sini diblokir. Orang-orang telah merusak sesuatu, apa yang terjadi? Itu adalah pria bernama Piro. Luoli menjelaskan, tidak lama setelah kamu pergi, dia datang. Dia tidak hanya memberi kita banyak hal, dia juga meminta orang-orangnya untuk lebih menjaga kita. Begitu, Lu Yun mengangguk dan berkata, saya khawatir saya tidak punya waktu untuk berterima kasih padanya sekarang. Kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Setelah mengemasi barang-barang mereka, semua orang buru-buru meninggalkan kota Kuangsha dan menuju kota Hades. 10 hari kemudian, di luar kota Hades. Dari kejauhan, tidak ada yang berubah di sini, dan masih ada orang-orang dari dunia bawah yang keluar masuk dari sini. Sudah ada penjaga yang berjaga di gerbang kota. Lu Yun dan yang lainnya memasuki dunia bawah sepanjang jalan, dan mereka penuh kejutan. Xiao Lu Yun, apakah semua ini karenamu? Liu Yaner bertanya. Kamu masih harus bertanya. Lu Yun kecil kita adalah yang terbaik. Itu belum tentu benar. Dia bukan satu-satunya di dunia bawah yang memiliki rasa keadilan. Canda Luoli. Lu Yun menyentuh hidungnya, lalu tersenyum dan berkata, mungkin, tapi ini baik-baik saja, ini jauh lebih baik daripada melihat makhluk hidup terlantar. Berhentilah mengobrol, lebih baik cari tahu keberadaan Seng Sue secepat mungkin, kalau tidak semuanya akan berubah nanti. Long Ying berkata dengan serius. Maksudku adalah para biksu dari alam atas itu bisa mengejarku kapan saja, tapi jika aku pergi ke dunia spiritual, aku khawatir mereka tidak akan mudah ditemukan. Long Dapao setuju. Keenam orang itu bergegas menuju istana kota Hades. Saya melihat beberapa penjaga masih berjaga dan berpatroli di luar istana. Lu Yun maju selangkah. Saya Lu Yun, di sini untuk menemui kepala istana Seng Sue. Ternyata itu Marsekal Lu, silakan masuk dengan cepat. Para penjaga sepertinya telah diatur oleh seseorang untuk memimpin Lu Yun dan yang lainnya ke dalam istana. Bagaimana kabar istana Master Seng Sue? Di mana dia sekarang? Kembalilah ke Marsekal Lu, tuan istana Seng Sue sangat baik, tetapi akhir-akhir ini dia menjadi sangat kurus, dan dia belum melihat pangeran ketiga kembali. Dia mungkin merindukannya, jawab penjaga itu. Hei, kalian bertiga pangeran mungkin tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Lu Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Para penjaga tidak menjawab. Bagaimanapun, ada beberapa hal yang berada di luar lingkup tugas mereka. Begitu Anda memasuki istana, Anda akan diterima oleh bendahara. Keenam orang itu mengikuti bendahara ke aula samping. Mohon tunggu sebentar, para tamu yang terhormat. Saya akan pergi dan mengundang kepala istana Seng Sue ke sini. Terima kasih. Tidak sampai setengah jam kemudian Seng Sue muncul di depan Lu Yun dengan wajah sedih. Saya telah bertemu istana Master Seng Sue. Lu Yun berdiri dan memberi hormat. Kamu harus memanggilku Nona. Suara Seng Sue dingin, seolah ada kesedihan yang tak terkatakan. Tolong minta Nona Seng Sue untuk membereskan dan pergi dari sini bersama kami. Mau kemana? Apakah kamu mencari saudara pangeran ketigaku? Mata Seng Sue tiba-tiba bersinar terang. Ini, sayangnya tidak. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, dan ketika aku mengatakan pergi, maksudku meninggalkan dunia bawah. Meninggalkan dunia bawah. Aku tidak akan pergi. Seng Sue langsung menolak, aku harus menunggu saudara pangeran ketiga kembali. Jika dia pergi, aku akan pergi. Ini, Lu Yun tidak berani menceritakan situasi pangeran ketiga saat ini. Sekarang tampaknya Seng Sue memiliki perasaan yang sangat kuat terhadap pangeran ketiga. Jika dia tahu bahwa pangeran ketiga sekarang berada dalam wilayah kehidupan terlarang, Seng Sue pasti akan melakukannya pergi temukan dia. Namun dalam hal ini, semua yang dilakukan pangeran ketiga akan sia-sia dan tidak ada artinya sama sekali. Mungkin pangeran ketiga sedang berurusan dengan orang-orang di dunia atas, mungkin. Nona Seng Sue, sejujurnya, saya datang ke Mingcheng untuk mencari Anda karena permintaan pangeran ketiga. Jika Anda benar-benar ingin bertemu dengan saudara pangeran ketiga Anda, segera ikut kami. Tidak, aku tidak akan pergi. Kakak pangeran ketiga pernah memberitahuku bahwa dia akan kembali untuk mencariku. Seng Sue juga cemas, aku akan menunggunya di sini sampai dia kembali. Kamu gadis kecil, kamu benar-benar bodoh. Long Dapao berkata dengan tegas, sejujurnya, saudara pangeranmu mungkin sudah. Saudara Big Canon, berhenti bicara. Apa katamu? Apa yang terjadi dengan saudara pangeranku? Di mana dia? Kamu tahu, kan? Seng Sue benar-benar kehilangan martabatnya dan berdiri dengan cemas di depan Lu Yun. Lu Yun merasa sedikit kesal terhadap Long Dapao, karena dia seharusnya tidak berbicara tentang pangeran ketiga saat ini. Tidak apa-apa sekarang, tapi tetap membuat Seng Sue cemberut. Saudaraku, apa yang kamu khawatirkan? Pernahkah kamu melihat bahwa gadis ini hanya memikirkan saudara pangeran ketiganya? Apakah masuk akal jika kamu melakukan ini? Long Dapao bertanya. Lu Yun tahu bahwa apa yang dia katakan itu benar.
Sekarang hidup atau mati pangeran ketiga tidak pasti, dia harus memberitahu Seng Sue tentang situasinya. Namun jika ini terjadi, Seng Sue harus menemukan pangeran ketiga. Tapi orang-orang di dunia atas. Nona Seng Sue, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Sekarang pangeran ketiga mengalami beberapa masalah, dia meminta saya untuk membawa Anda ke dunia roh. Jika waktunya tiba, pangeran ketiga akan pergi ke dunia roh untuk bergabung dengan kami. Petik 2. Aku tidak akan pergi. Seng Sue tidak berkata apa-apa, berbalik dan pergi, hanya menyisakan 6 orang yang menatap dengan mata besar. Apa yang harus aku lakukan? Ini semua salahmu, kamu berani mengatakan apapun. Long Ying mengeluh tentang Long Kenon. Bukankah ini hanya untuk saudara laki-lakiku? Siapa yang menyangka gadis ini begitu bodoh? Long Dapao menggaruk kepalanya karena malu. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, sepertinya kita hanya bisa menggunakan yang kuat. Liu Yaner mengepalkan tinjunya dan berkata, Xiao Luyun, kamu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dia pergi. Tidak perlu bicara omong kosong padanya. Kakak ketiga, metodemu bagus, tapi apa yang terjadi setelah dia bangun? Kamu tidak bisa membuatnya linglung, kan? Ini tidak akan berhasil, itu tidak akan berhasil, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri sekarang. Kita tidak bisa kehilangan nyawa kita dengan sia-sia karena wanita yang tidak relevan, kan? Kata Long Dapao sambil menyebarkan miliknya tangan. Lu Yun berpikir lama dan akhirnya teringat seseorang, orang tersebut adalah Pluto. Mungkin, Seng Sue akan mendengarkan Pluto. Tapi Pluto sudah lama pergi ke Laut Cina Timur untuk memperbaiki tembok pembatas yang rusak, dan saya tidak tahu apakah tembok itu masih ada sampai sekarang. Jika ya, kota Hades terlalu jauh dari Laut Cina Timur, dan sebulan saja tidak cukup, karena tidak akan memakan waktu lama bagi para biksu dari dunia atas untuk datang mencarinya, bahkan jika dia menemukan Hades, semuanya sudah terlambat. Jika Pluto tidak berada di Laut Cina Timur, tidak akan ada jejak yang ditemukan, dan tidak akan ada waktu sama sekali. Apa yang harus dilakukan? Lu Yun ingin pergi, tapi dia berjanji pada pangeran ketiga bahwa jika dia tidak membantu, dia pasti akan merasa bersalah seumur hidupnya. Dan yang lebih penting, pengalaman hidup Seng Sue berhubungan dengan penguasa alam atas. Suatu hari, dia pasti akan pergi ke alam atas. Jika penguasa dunia bawah menjaganya, banyak hal akan terselesaikan. Oleh karena itu, Seng Sue tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Setelah memikirkan hal ini, Lu Yun tiba-tiba menyadari bahwa dia harus membawa pergi Seng Sue, meskipun dia menggunakan metode kotor. Lu Yun memberitahu semua orang idenya. Long Dapao dan Liu Yaner menyatakan dukungannya, sementara 3 lainnya menyatakan penolakan. Saya baru saja menyatakan keputusan saya, tidak meminta pendapat Anda. Lu Yun berkata dengan dingin, kami tidak punya lebih banyak waktu untuk memikirkan masalah ini, karena ini melibatkan terlalu banyak hal. Sepertinya ini satu-satunya cara. Long Ying mengangguk dan berkata, bahwa orang itu pergi dulu, lalu aku akan membujuknya perlahan. Lu Yun menemui pengurus rumah tangga dan memintanya untuk memberitahu Seng Sue bahwa mereka akan pergi. Setelah meninggalkan istana, beberapa orang mencari penginapan untuk tempat tinggal sementara. Mari kita diskusikan, Kakak Pao, mari kita berpisah. Saya akan bertanggung jawab untuk menangkap orang, dan Anda akan bertanggung jawab atas susunan teleportasi. Lu Yun berkata dengan tegas, untuk amannya, Long Ying adalah bersamaku, dan kamu akan menjaga ketiga saudara perempuanku. Petik 2. Jangan khawatir, jika mereka menyerahkannya padaku, pasti tidak akan ada masalah, kata Long Dapao sambil menepuk dadanya. Setelah penelitian selesai, semua orang mulai beristirahat. Baru pada larut malam semua orang diam-diam meninggalkan kota Hades. Lu Yun dan Long Ying menyembunyikan aura mereka dan menyelinap ke dalam istana dengan tenang. Menurut aura Seng Sue, keduanya dengan mudah menemukan keberadaannya. Aku akan melakukannya. Bagaimanapun, dia perempuan. Tidak nyaman bagimu untuk mengambil tindakan. Kalau begitu, itu sulit bagimu. Long Ying mengangguk, lalu menyelinap ke istana Seng Sue. Sesaat kemudian, dia muncul di depan Lu Yun sambil menggendong tubuh Seng Sue. Lu Yun tidak berani ragu dan buru-buru mengirimkan sinyal ke Long Kenon di luar kota, lalu dengan cepat mengantar Long Ying keluar istana. Semuanya berjalan lancar, begitu lancar bahkan Lu Yun pun terkejut. Ada yang tidak normal. Jangan curiga. Sekarang kultivasimu berada di puncak dunia bawah. Bahkan jika Hades datang, dia mungkin bukan lawanmu tanpa menggunakan hak istimewa dari dunia bawah. Saya harap begitu. Lagi pula, meriam naga ada di luar kota. Susunan teleportasi seharusnya sudah siap sekarang. Begitu kita meninggalkan kota, dia bisa mengaktifkannya. Saat kita pergi ke dunia spiritual, para biksu di dunia atas tidak akan melakukannya, bisa pergi meskipun mereka menginginkannya. Kata-kata Long Ying menyentuh hati Lu Yun. Sangat mustahil bagi para biksu dari dunia atas untuk pergi ke dunia spiritual. Karena mereka tidak bereinkarnasi, dan tingkat kultivasi mereka terlalu tinggi, jalan besar langit dan bumi di dunia spiritual akan langsung menghancurkan mereka, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan. Dalam sekejap mata, keduanya meninggalkan kota dunia bawah dan melihat sosok Long Dapao dan lainnya di kejauhan. Namun, keempat meriam panjang berdiri diam, seolah-olah sedang dikendalikan oleh seseorang. Long Ying, lihat, apa yang terjadi dengan mereka? Long Ying juga tiba-tiba berhenti dan berhenti bergerak maju. Ups, orang-orang itu pasti mengejarku. Long Ying menggendong Seng Sue dan melayang di udara, sementara Lu Yun berdiri di depan mereka berdua. Tidak jauh di depan, keempat Long Dapao berdiri tak bergerak, dan semuanya sunyi.
Pemandangan aneh ini membuat Duheng bergidik. Adegan dari Sekte Suantian langsung muncul di benaknya. Tekanan yang diberikan padanya oleh 4 biksu dari alam atas terlalu besar. Tidak bisakah kita melarikan diri? Long Ying berkata dengan dingin, tetapi sungguh memalukan bagi mereka untuk menggunakan metode seperti itu dengan tingkat kultivasi yang tinggi. Lu Yun tidak berpikir ada masalah dengan hal semacam ini. Bagaimanapun, untuk mencapai tujuan dengan cara apapun, itu adalah metode yang akan dipilih banyak orang. Hal ini berlaku bahkan bagi para biksu. Misalnya, Lu Yun, ketika dia berada di dunia roh, dia mengandalkan penyerapan esensi darah orang lain untuk meningkatkan kultivasinya. Melihat sekeliling dengan waspada, Lu Yun berbisik, kirim dia kembali dulu, akan lebih aman di istana daripada di sini. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Long Ying bertanya. Lu Yun tahu bahwa dia pasti sedang memikirkan Long Dapao dan tidak ingin pergi sama sekali. Mati saja, Lu Yun menjadi galak dan bergegas keluar lebih dulu. Lagi pula, ada 3 saudara perempuannya di depan. Dia akhirnya menemukan mereka dan bersumpah untuk menjaga mereka tetap aman. Lu Yun mendatangi keempat orang itu, tetapi tidak menemukan batasan apapun pada mereka. Long Chanao melihat ke depan, hanya melihat ke arah kota Hades. Ketiga wanita itu berdiri di sampingnya, tetapi arah perhatian mereka berbeda dari Long Kenon. Aneh, apa yang mereka lihat? Lu Yun penasaran, tapi dia tidak menyentuh tubuh mereka berempat. Sebagai seorang beku, ia mengetahui bahwa ada berbagai teknik rahasia di dunia beku. Ia tidak dapat menebak bagaimana teknik rahasia tersebut dipicu, apalagi cara menghilangkannya. Untungnya, tidak ada aura yang lebih kuat di sekitarnya, jadi dia memberi isyarat agar Long Ying datang. Long Ying tidak sabar untuk menggendong Seng Sue, menyingkirkannya, dan berjalan cepat ke Long Dapao. Kenon, ada apa denganmu? Jangan sentuh dia. Lu Yun buru-buru menghentikan Long Ying yang mengangkat tangannya, mereka sangat tidak normal. Sekarang saya curiga mereka memiliki batasan yang tidak dapat saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Long Yan tampak cemas. Tunggu, tidak peduli apa batasan atau jebakannya, akan selalu ada saat di mana sihirnya menghilang. Mari kita tunggu sampai mereka bisa bergerak sendiri. Lu Yun juga cemas, tapi pikirannya masih jernih. Long Ying tahu apa yang dia katakan itu benar, jadi dia berdiri di depan Long Dapao dan terus menatapnya. Dengan cara ini, keduanya menunggu selama 1 jam penuh, tetapi mereka tidak melihat gerakan apapun dari keempat orang itu, bahkan tidak mengedipkan mata. Saya tahu metode ini tidak akan berhasil. Sial, mereka tidak tertipu. Hahaha, kakak kedua, kamu meremehkan anak itu, siapa yang harus disalahkan? Oke, ini waktunya kita muncul. 4 sosok muncul secara misterius di depan Lu Yun dan Long Ying. Lindungi dia, Lu Yun berbisik, lalu mengambil 1 langkah ke depan, dan pada saat yang sama mengulurkan pedang Tai Huang di depannya. Siapa kamu? Mengapa kamu mengikuti kami? Lu Yun berkata dengan dingin. Nak, kita semua di sini untuknya. Jika kamu berakal sehat, serahkan dia agar kita tidak melakukan apapun. Dia hanyalah seorang wanita dari dunia bawah, apa gunanya kamu? Lu Yun bertanya. Berhentilah bicara omong kosong, kamu dan aku tahu identitasnya dengan baik, kata orang lain. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Lu Yun terus bersikap bodoh. Kalau tidak diserahkan, maka nyawa keempat orang ini akan hilang. Orang ketiga mengangkat tangan kanannya dan menjentikkan jarinya dengan santai. Suara tajam menembus langit malam, diiringi seruan keempat anggota meriam naga. Lu Yun melihat mereka berempat memegangi leher mereka dan sangat kesakitan. Jangan bunuh siapapun. Ada yang ingin kamu katakan? Lu Yun berkata dengan mendesak. Tidak apa-apa jika kamu tidak membunuh mereka. Serahkan mereka dan biarkan kamu hidup. Hubungi batasan mereka terlebih dahulu, toh kita tidak bisa melarikan diri. Teriak Lu Yun. Dia menemukan detail yang sangat berguna, yaitu keempat orang ini sepertinya takut padanya. Tidak, mereka seharusnya takut dia akan membunuh Seng Sue. Bagaimanapun, keempat orang ini tidak tahu mengapa dia menangkap Seng Sue, tetapi yang pasti adalah bahwa Seng Sue akan sangat berguna bagi keempat biksu alam atas ini. Jadi, Lu Yun mundur beberapa langkah, mendekati Long Ying, dan pada saat yang sama meletakkan pedang Tai Huang di tangannya di leher Seng Sue. Jika kamu tidak menyetujui permintaanku, aku akan membunuhnya. Semut, beraninya kamu mengancam kami, 4 Dewa Qingshan. Apakah kamu tidak sabar? Saudaraku, bunuh dia, ya? Jika anak ini tetap tinggal, dia pasti akan menjadi batu sandungan bagi kita di masa depan. Jika kamu tidak mengambil tindakan, aku akan melakukannya. Saya melihat seseorang berdiri di depan Lu Yun dalam sekejap. Tiba-tiba ada pedang panjang di tangannya, dan dia menikam leher Lu Yun. Lu Yun terkejut dan buru-buru menggunakan pedang panjang di tangannya untuk mendorong pedang lawan, dan pada saat yang sama pedang itu melayang beberapa kaki ke sisi lain. Dia ingin memastikan keselamatan Long Ying dan tidak pernah membiarkan orang-orang itu mendekat. Jika tujuan orang-orang itu bukan miliknya, Long Ying akan berada dalam bahaya. Nak, jika kamu berani melawan kami, kamu akan mati. Bagaimanapun, dia adalah seorang biksu dari dunia atas, dan kekuatannya cukup mengesankan. Dia bisa membuat Lu Yun panik hanya dengan 1 pertemuan. Lu Yun tidak punya pilihan selain mengerahkan energinya dan berusaha sekuat tenaga. Dalam sekejap mata, 3 jurus lagi berlalu. Meski Lu Yun berusaha sekuat tenaga menangkap 3 jurus lawan, namun lawan tetap menghajarnya hingga muntah darah. Aku tidak menyangka kemampuan anakmu tidak lemah. Dia jauh lebih kuat dari semut sekte itu, tapi dia tetap harus mati.
Itu adalah situasi yang benar-benar luar biasa saat ini. Lu Yun harus meningkatkan tingkat kultivasinya hingga ekstrim, tetapi dia masih belum bisa menandingi lawannya. Dalam sekejap, Lu Yun bertransformasi dan pada saat yang sama meluncurkan perisai Tai Huang miliknya. Tepat pada waktunya, kedua harta karun itu telah muncul. Bahkan wanita itu harus diserahkan kepadaku dan hidup kembali. Kamu sedang bermimpi. Kali ini Lu Yun memimpin, memegang pedang Tai Huang di bunga pedang, dan pada saat yang sama mengeluarkan energi pedang emas, langsung menuju ke arah lawan. Perisai Tai Huang di tangannya yang lain juga bertambah besar, dan paku yang tak terhitung jumlahnya mengikuti sosok biksu itu saat dia berlari menjauh. Cahaya dingin menyala, memaksa biksu dari alam atas mundur beberapa langkah. Dia mengayunkan pedang panjangnya berulang kali, memblokir semua serangan Lu Yun. Kamu sebenarnya punya rencana cadangan. Lu Yun mendengus dingin dan terus menyerang. Kali ini, dia bertarung mati-matian, menggunakan semua kemampuannya tanpa syarat, dan untuk sementara dia seimbang dengan lawannya. Ketika biksu dari alam atas melihat ini, dia terkejut. Dia tidak pernah membayangkan seekor semut dari dunia bawah bisa meledak dengan kekuatan seperti itu. Bahkan 3 biksu alam atas yang menyaksikan pertempuran itu ketakutan. Kami tahu kemampuan anak ketiga, tapi kami tidak bisa langsung menangkap semut itu. Kakak kedua, bukan itu yang kamu katakan. Hukum jalan besar dunia bawah menekan kultivasi kita. Wajar jika saudara ketiga tidak dapat menampilkan kultivasi aslinya. Keempat, lihat dia. Meskipun budidayanya telah ditekan, dia setara dengan semut itu. Ini jelas tidak normal. Ya, anak ketiga sekarang berada di level yang sama dengan semut itu, tapi dia dan pihak lain terikat. Akhirnya seseorang menemukan ada yang tidak beres. Masuk akal bahwa meskipun tingkat kultivasinya ditekan dan sama dengan Lu Yun, tingkat kultivasi Lu Yun berada pada titik tertinggi saat ini. Tetapi lawannya berbeda. Biksu alam atas telah diturunkan dalam budidaya, dan kekuatan aslinya telah berkurang banyak. Namun, dia telah melewati tahap yang dialami Lu Yun, dan dia tidak boleh terikat dengan Lu Yun. Lu Yun meluangkan waktu untuk melemparkan pil Yuan yang ke dalam mulutnya, dan momentumnya melonjak lagi. Long Ying, jika dia berani bertindak sembarangan, dia akan segera dibunuh. Lu Yun berteriak keras di depan 4 orang itu. Artinya jelas, untuk mengingatkan Long Ying bahwa jika dia dikalahkan, dia akan segera membunuh seseorang, sehingga menakut-nakuti pihak lain dan tidak berani mengambil tindakan. Long Ying mengerti, dan 4 orang lainnya juga tahu di dalam hati bahwa ini adalah konspirasi Lu Yun, tetapi konspirasi ini berhasil. Seperti yang diharapkan, biksu dari alam atas, yang dikenal sebagai Lao San, ketika Lu Yun menyerang, bersikaplah penakut dan tidak berani melakukan pendekatan langsung. Lu Yun merasa geli, dia tidak menyangka Seng Sue begitu berguna. Di saat yang sama, dia juga bersantai dan menyerang lawan dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak ingin memikirkan apa yang terjadi selanjutnya. Dia hanya ingin bertarung dengan seluruh kekuatannya sekarang. Pertama, dia ingin membuktikan tingkat kultivasinya sendiri. Dengan cara ini, tanpa restu Huang Guzong, Lu Yun bertarung dengan lawannya selama setengah jam lagi. Anak ketiga melemparkan senjata tikus dan tidak mampu memamerkan keahliannya, ia ditekan dan dipukuli oleh Lu Yun, bahkan ada luka di sekujur tubuhnya. Meski tidak melukai otot atau tulangnya, namun berdampak besar pada moralnya. Wow, aku tidak tahan lagi. Anak ketiga berteriak keras dan menatap Lu Yun dengan marah. Sudah berapa lama dia menderita ketidakadilan seperti itu? Ketika mereka berada di alam atas, siapa yang tidak bisa menyapa dengan hormat ketika mereka melihat 4 makhluk abadi di Qingshan? Untungnya, kini, dia benar-benar dikejar dan dipukuli oleh seekor semut dari dunia bawah. Saudaraku, aku tidak peduli, aku akan membasmi semut-semut ini hari ini. Silakan saja, kakak akan menjarah formasi untukmu. Dengan dukungan kakak tertuanya, serangan Lao San secara bertahap mendapatkan momentum, yang pada gilirannya menekan Lu Yun. Hei, sepertinya kultivasiku masih lemah. Sepertinya aku tidak bisa dengan mudah pergi ke alam atas tanpa dipromosikan ke alam surgawi. Pada saat yang sama, Huang Guzong tiba-tiba melayang di atas kepala Lu Yun. Di bawah desakan Lu Yun, sejumlah besar energi kekaisaran mengalir keluar, menutupi seluruh tubuhnya. Lu Yun menemukan peluang yang tepat, dan menggunakan pedang Tai Huang untuk memukul beberapa bunga pedang secara berurutan. Dia dengan cepat menggunakan 3 gerakan Tai Huang, akhirnya membuat tubuh Lao San menjadi merah. Kamu masih mengatakan bahwa kamu adalah salah satu dari 4 makhluk abadi di dunia atas, tetapi di dunia bawah, kamu tidak lebih dari itu. Lu Yun mengejek, untuk biksu sepertimu, aku bisa melawan 10 dari kamu. Petik 2. Lu Yun sejenak bangga dan mengucapkan kata-kata liar. Dia ingin membuat marah anak ketiga di depannya, tapi dia tidak ingin melibatkan 3 anak lainnya. Semut ini gila sekali. Aku tidak tahan lagi. Saya melihat biksu lain dari alam atas bergegas mendekat. Kakak ketiga, biarkan aku membantumu. Lu Yun bertarung 1 lawan 2, dan pemandangan itu langsung menjadi jelek. Meskipun pedang Tai Huang dan perisai Tai Huang ditarikan dengan erat olehnya, mereka masih bisa dipukul mundur oleh kultivasi mereka yang kuat. Long Ying di samping dapat melihat bahwa jika dia melanjutkan, Lu Yun akan dikalahkan dalam sekejap. Dia menatap Lu Yun dengan cemas, tapi dia tidak menyangka Seng Sue akan bangun saat ini. Mengikuti seruan Seng Sue, mata semua orang tertuju padanya. Tuan Istana Seng Sue, tolong kembalilah ke alam atas bersamaku secepat mungkin. Aku akan mengepung mereka dan tidak mati. Biksu dari alam atas, yang dikenal sebagai kakak, berteriak dengan keras. Tidak, aku ingin menunggu saudara pangeran ketigaku di sini. Teriak Seng Sue. Aku khawatir itu bukan terserah kamu.
Kakak kedua, ikut aku untuk menjatuhkannya. Keduanya mengabaikannya dan langsung menuju Long Ying dan Seng Sui. Lu Yun berteriak dalam hatinya bahwa itu tidak baik, tapi dia tidak bisa menarik diri. Dia hanya bisa melihat mereka berdua bergegas menuju Long Ying. Long Ying langsung mengeluarkan Azure Dragon Sword dan menaruhnya di leher Seng Sui. Mundur, jika kamu maju lagi, aku akan membunuhnya. Oke, An, kamu harus mengambil tindakan. Aku akan langsung mengambil nyawamu saat kamu mengambil tindakan. Menghadapi ancaman pihak lain, Long Ying ragu-ragu dan menyeret tubuh Seng Sui kembali perlahan. Sudah berakhir, hati Lu Yun langsung tenggelam ke dasar. Mengandalkan kekuatan dua orang untuk menghadapi 4 biksu alam atas ini hanyalah angan-angan belaka. Pada saat kritis ini, Long Cannon tiba-tiba muncul di belakang mereka berdua, dan pedang naga hijau di tangannya langsung menebas mereka. Namun, penampilannya gagal menimbulkan kerugian bagi keduanya. Anak kedua tiba-tiba berbalik dan menggunakan pedang panjang di tangannya untuk menangkis pedang Long Cannon. Melakukan serangan diam-diam. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi makananku? Long Cannon terjatuh ke tanah dan tidak bisa bangun untuk beberapa saat. Ketiga wanita itu buru-buru membantunya berdiri dan menatap ke arah dua orang di depan mereka. Lu Yun terganggu dan diledakkan oleh kedua pria itu. Dia menyemburkan darah dari mulutnya dan jatuh ke tanah. Apa menurutmu kami 4 dewa tidak berani mengambil tindakan? Kamu terlalu memikirkannya. Bos itu maju selangkah, mengulurkan tangan besarnya, dan langsung meraih kerah Seng Sui. Jika kamu ingin mati, cobalah. Tiba-tiba, suara memekakkan telinga datang dari udara, menyebabkan bosnya terdiam. Sosok agung muncul di sebelah Long Ying. Pria itu mengulurkan tangan dan mencubit pergelangan tangan bosnya. Oh, seru bos, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba mulai berkeringat. Kenapa repot-repot? Kenapa kamu tidak membawanya ke dunia atas saja? Kenapa kamu harus datang ke dunia bawahku untuk memikirkannya? Neraka, Lu Yun mengenali orang yang datang, dan itu tidak lain adalah Tuan Hades, penguasa dunia bawah. Ini kejutan yang tidak terduga. Saya tidak menyangka Pluto akan kembali dari Laut Cina Timur. Kamu adalah Hades, Pluto. Bos itu menatap Pluto di depannya dengan mata kaget. Anak kedua tidak berani bergerak, hanya menatap pergelangan tangan kakaknya. Mendengus, Pluto mendorong dengan keras dan mendorong bosnya mundur beberapa meter. Liu Yaner dan 3 gadis lainnya berlari ke sisi Lu Yun, membantunya berdiri, dan segera kembali ke Pluto. Terima kasih Pluto atas penyelamatannya. Itu dia, kamu harus segera pergi dari sini, aku akan menangani mereka. Kata Pluto dengan wajah dingin. Pluto, jangan berpikir kamu bisa mendukung mereka. Bahkan jika kamu sekuat kamu tidak bisa lepas dari sanksi tingkat atasku. Bosnya berteriak, bahkan jika aku berempat bergabung, kamu bukan tandingannya. Lebih baik tidak melawan dan menyerahkan orang-orang itu. Beri kami 4 Dewa Qingshan. 4 Dewa Qingshan, belum pernah mendengar tentang mereka. Hades mengambil beberapa langkah ke depan dengan tangan di belakang punggung. Kamu masuk ke dunia bawahku, membunuh makhluk di dunia bawahku, dan sekarang kamu datang untuk mengancamku. Kejahatan apa yang harus kamu lakukan? Aura Pluto seperti pelangi, dan kekuatan dominannya terungkap. Oke, karena Pluto tidak mau memberi kita wajah abadi Agung Qingshan, maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar, ayo kita semua bersatu.